Shalom, selamat pagi jemaat GP Kris yang ada di rumah. Kita bersyukur berterima kasih hanya karena anugerah Tuhan semata. Dalam kondisi apapun dan bagaimanapun, kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bersatu hati menikmati kasih anugerah Tuhan. Secara khusus pada hari ini, kita bersama-sama merayakan hari Paskah, hari kemenangan bagi setiap umat percaya. Biarlah setiap kita senantiasa memberikan rasa syukur kita kepada Tuhan. Dan pada hari ini kita boleh mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah bersama dengan Tuhan. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Kiranya Allah Bapa yang Maha Kasih, Juru Selamat kita Yesus Kristus, dan Penghibur kita Allah Roh Kudus hadir dan memimpin ibadah kita dari awal sampai selesai. Yesus yang telah mencurahkan rahmat-Nya bagi kita semua melalui kematian dan kebangkitannya, biarlah mulut dan hati kita senantiasa menaikkan pujian, pengagungan, hormat hanya bagi Tuhan. Kita boleh merasakan dalamnya kasih Tuhan bagi setiap kita. Engkau ku senang.
Bapa di surga, kami bersyukur berterima kasih pada pagi hari ini ya Tuhan. Seluruh jemaat-Mu datang ke hadapan-Mu untuk menaikkan pujian syukur hanya bagi Tuhan. Pada hari ini kami boleh merayakan Paskah, hari kemenangan bagi setiap umat percaya. Terima kasih ya Tuhan, pengorbanan-Mu, darah-Mu yang mahal Engkau berikan bagi setiap kami. Dan biarlah pada hari ini kami boleh mengambil satu tekad. Tuhan, kami mau setia kepadamu. Kami mau melayani Engkau ya Tuhan. Bapa di surga, pada hari ini kami mau menyerahkan awal sampai akhir ibadah kami pada hari ini. Biarlah Engkau yang berkarya. Biarlah Engkau yang menolong setiap kami. Terima kasih ya Tuhan. Ibadah kami pada pagi hari ini kami alaskan hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus yang sudah bangkit bagi setiap kami. Amin. Tuhan baik bagi setiap kita. Karyanya yang luar biasa, sungguh mempesona kita semua. Bapak Ibu jemaat yang kasih Tuhan, mari bersama-sama kita mengatakan bahwa Tuhan itu baik, karyanya luar biasa, perbuatannya luar biasa, membuat aku tidak ragu untuk mengikut Dia. Kita boleh bersyukur, bersorak hari ini. Sungguh Kau mempesona Tuhan. Mempesona segala perbuatanmu, hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Sungguh Kau mempesona segala perbuatanmu, hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka cita. Hidupku melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Sungguh Kau mempesona segala perbuatanmu, hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku.
Bapak Ibu jemaat yang kasih Tuhan, katakan Allah itu baik. Allah itu baik. Karena dengan kebaikan Allah kita boleh selamat dari dosa. Kita boleh dikuduskan. Kita boleh menerima anugerah keselamatan. Yesus yang sudah bangkit bagi kita, mari kita bersama-sama katakan, Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Bapak Ibu bersama dengan keluarga pada hari ini, katakan kepada keluarga Anda, Yesus itu baik. Yesus itu baik. Dan kita mau katakan, Yesus mati, Yesus bangkit. Bersama dengan keluarga kita bertepuk tangan menyanyikan pujian ini. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, ya Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa mau dikalahkan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan Allah penyelamatku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia ada dalam Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku, ya Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya, ya Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. He is so good to you, He is so good to me, Jesus, He is so good to you and me. He is so good to you, He is so good to me, Jesus, He is so good to you and me. He is so good to you, He is so good to me, Jesus, He is so good to you and me. He is so good to you, He is so good to me, Jesus, He is so good to you and me. Dia baik, baik bagi kita semua. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, banyak orang percaya setelah mereka melihat. Tetapi kita sebagai umat percaya dikaruniai iman yang boleh percaya tanpa melihat. Kita tidak melihat dia mati, kita tidak melihat dia bangkit, tapi kita percaya akan kemenangan Tuhan di dalam hidup kita. Dan kita sudah melihat bukti kasih Tuhan di dalam kehidupan
kehidupan kita sehari-hari. Dan biarlah firman Tuhan pada hari ini boleh membawa setiap kita sadar Tuhan itu luar biasa baik setiap kita. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Lihat dan rasakan kasih Tuhan. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, selamat pagi untuk kita semua. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau hari ini seluruh jemaat GP Kris Malang kembali merayakan Paskah. Sekalipun momen tahun ini kita boleh menikmati di keluarga kita masing-masing, tapi itu tidak akan mengurangi semangat dan sukacita kita, karena kita sedang merayakan akan kemenangan yang Tuhan berikan buat saudara dan saya. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari sama-sama kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa yang di sorga, terima kasih, kami bersyukur kepadamu. Pagi hari ini kami kembali datang kepadamu untuk menikmati firman yang Kau berikan bagi kami. Biarlah setiap perkataan firman yang akan diucapkan bagi kami semua, kami boleh memiliki hati seorang murid untuk siap menerima dengan sungguh-sungguh, supaya boleh menjadi kekuatan bagi kami sekalian. Terima kasih Bapa di sorga. Di dalam nama Yesus, firman yang hidup itu berbicaralah kepada kami semua. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari sama-sama kita membuka Alkitab kita masing-masing.
kita akan membaca firman Tuhan dalam Injil Matius pasal 28 ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6. Kalau sudah menemukannya, mari sama-sama kita membacanya. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring." Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kehidupan manusia hari ini penuh dengan ketakutan, penuh dengan mawas diri, penuh dengan kehati-hatian dalam menyingkapi wabah COVID-19. Setiap hari kita menikmati berita-berita yang ditonton, berita-berita yang dibaca, dan berita-berita yang didengar, baik itu positif maupun negatif, itu sangat-sangat mempengaruhi akan kehidupan kita. Saudara, pasien ODP, pasien PDP, pasien suspek dan positif semakin hari semakin bertambah. Menjadi tanda tanya besar bagi kita semua. Kapan semua ini akan berakhir? Kapan semua ini akan berlalu? Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam suasana seperti ini, setiap orang sangat membutuhkan kata-kata peneguhan. Setiap orang sangat membutuhkan kata-kata yang meneguhkan. Karena hal ini sangat baik. Karena dengan cara ini, setiap orang akan mempunyai sikap yang optimis untuk menghadapi atau menjalani kehidupan ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah sebabnya para musisi, baik itu di luar negeri maupun juga di Indonesia, mereka mencoba menciptakan lagu, bahkan mereka menyanyikan secara live. Saudara, tujuannya untuk apa? Untuk memberikan akan kata-kata peneguhan dalam lagu-lagu itu. Sekalipun itu hanya sederhana, tapi membuat orang untuk bisa menikmati hidup di tengah-tengah kehidupan yang penuh dengan ketakutan ini. Saudara sekalian, sebagai anak-anak Tuhan, bagaimana dengan sikap kita juga dalam menghadapi kenyataan ini? Sebagai anak-anak Tuhan, kita juga memiliki atau kita juga mengharapkan kata-kata peneguhan yang bisa meneguhkan hati kita. Kata-kata peneguhan itu, saudara dan saya bisa menikmatinya hanya dalam kebenaran firman Tuhan. Itulah sebabnya firman Tuhan dalam momen Paskah tahun ini mengambil tema kebangkitan Kristus meneguhkan kita semua. Kebangkitan Kristus meneguhkan kita. Saudara, masa-masa sulit pada waktu penyaliban dan kematian Kristus dialami oleh para murid Tuhan dan para wanita-wanita yang selalu bersama-sama dengan Yesus. Mereka harus menghadapi ketakutan karena orang Yahudi mengancam nyawa mereka. Sehingga saudara, kalau kita baca dalam Yohanes 20 ayat 19 sampai 23, kita menemukan di sana bahwa mereka berkumpul di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dan di dalam bagian firman Tuhan yang kita baca pagi hari ini, dalam Injil Matius pasal 28 ayat 1 sampai ayat yang ke-8, saudara melihat di sana bahwa setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain untuk menengok kubur Yesus. Saudara, ketika mereka sampai di sana, maka terjadilah gempa bumi yang dahsyat di sana. Dikatakan di sana juga batu yang menutup akan kubur Yesus itu terguling di sana. Bahkan para penjaga itu gentar dan ketakutan. Ketika mereka hadir di sana, ternyata malaikat Tuhan itu datang dan berkata kepada mereka dalam ayat yang ke-5. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu." Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus,
Ketika malaikat itu, dia tidak berkata demikian. Aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Tapi dia memulai dengan kata yang luar biasa maknanya. Dia katakan di sana, jangan takut. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, arti kata jangan takut di sana artinya segalanya tidak seburuk yang terlihat di depan mereka. Bahkan juga kata ini dapat meyakinkan mereka untuk tidak perlu khawatir tentang apa yang terjadi. Saudara, sebagai seorang manusia, sebagai murid Tuhan yang setiap hari bersama-sama dengan Yesus, ketika mereka datang untuk menengok akan kubur itu, tiba-tiba kubur itu kosong. Mereka kehilangan, mereka sedih, mereka menangis di sana. Tapi kata malaikat dalam peneguhannya itu sungguh luar biasa. Jangan takut. Kata-kata peneguhan malaikat ini pun ternyata memberikan satu kekuatan bagi para wanita itu. Dan ternyata kata-kata peneguhan malaikat ini juga saat ini kita butuhkan di masa-masa yang sulit. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika saudara di masa-masa yang sulit seperti sekarang ini, ketika kita percaya pada janji Allah di dalam firman-Nya, dan kita menghidupi firman dalam kehidupan kita, maka kita akan menerima kekuatan yang ekstra untuk kita kuat dan bertahan dalam menjalani kehidupan ini. Karena kita percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara yang terkasih, bersyukurlah kita kalau sampai hari ini saudara dan saya masih memegang firman Tuhan. Seperti apa yang malaikat itu katakan kepada para wanita itu, jangan takut. Apa yang sedang terjadi hari ini tidak seburuk yang terlihat di depan kita. Bahkan janganlah kita khawatir tentang hari esok. Kita percayalah bahwa Allah bersama dengan saudara dan saya. Bapak, Ibu dan Saudara, tanpa dipungkiri dan masuk akal bahwa kegelapan batinia dari wanita-wanita yang gemetar ini mulai berkurang. Karena dengan kata-kata dari malaikat itu, ternyata tidak ada yang lebih meyakinkan daripada jaminan otoritas yang mereka terima pada saat itu. Dan tidak ada yang lebih ramah dari keagungan yang agung yang mereka nikmati pada waktu itu, ketika mereka menerima dari malaikat itu. Sehingga dalam ayat yang ke-6, firman Tuhan berkata demikian, ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti apa yang telah dikatakannya. Dalam Injil Matius, Lukas 24 ayat 5-7 dikatakan di sana, mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Saudara, di sini kita menemukan bahwa pesan yang meneguhkan dan meyakinkan dari malaikat itu kepada perempuan-perempuan itu atau wanita-wanita itu juga akan dapat meneguhkan saudara dan saya, akan meyakinkan kita tentang bagaimana pesan malaikat itu bagi saudara dan saya. Yang pertama, pesan malaikat itu berbicara, ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit. Dan di dalam Injil Lukas dikatakan, kenapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ini memberikan kita satu kekuatan baru, bahwa Kristus hidup untuk saudara dan saya. Saudara, Yesus hidup seperti yang dikatakannya dalam Markus 9 ayat 31. Dengan jelas dikatakan dalam pelayanan Yesus, sebelum Dia harus menghadapi penderitaan, bahkan penyaliban dan kematian, Dia sudah berulang kali berbicara tentang bagaimana anak manusia itu akan mati dan dibunuh, tapi pada hari ketiga Ia akan bangkit.
Dan kita melihat dan kita menyaksikan kematiannya di salib. Itu menunjukkan bahwa ada penebusan Kristus yang memperdamaikan saudara dan saya dengan Allah. Bahkan juga kematiannya di salib meredam murka Allah dan menggantikan kita yang seharusnya mati. Tapi kebangkitannya membuktikan ia telah mengalahkan kuasa dosa, ia mengalahkan iblis, ia mengalahkan maut. Bahkan dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 55 firman Tuhan berkata, "Hai maut, di manakah kemenanganmu? Kini Kristus hidup dan membuktikan bahwa ia adalah Allah yang hidup dan benar. Dan di dalamnya ada kemenangan hidup dan jaminan hidup untuk saudara dan saya." Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari-hari ini engkau tidak berjalan sendiri. Hari-hari ini kita tidak berjalan sendiri. Karena Kristus yang hidup itu, yang dipesankan kepada para wanita itu dan juga kepada kita sekalian hari ini, juga menjadi kekuatan baru bagi kita. Saudara, bagaimana dengan saudara dan saya? Adakah saudara dan saya juga percaya dan meyakini bahwa Kristus hidup untuk saudara dan saya? Engkau tidak akan berjalan sendiri. Dan firman Tuhan berkata, ketika dia menang, engkau juga akan mengalami kemenangan-kemenangan bersama dengan dia. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, itulah sebabnya dalam Yohanes 11 ayat 25a di sana firman Tuhan berkata dengan luar biasa. Yesus memperkenalkan diri dengan jelas, "Akulah kebangkitan dan hidup." Saudara, di sini ketika Yesus, kita meyakini dia adalah Allah yang hidup. Sama seperti apa yang disampaikan oleh malaikat itu kepada para wanita itu. Itu memberikan kita pesan masa depan. Sehingga saudara, kita melihat, kalau kita membaca bagian ini, saudara, kita menemukan bahwa ketika para wanita itu mereka pergi, ternyata mereka juga berjumpa dengan Yesus di tengah jalan. Ini menunjukkan bahwa apa yang disampaikan, kata-kata peneguhan itu ternyata menguatkan mereka untuk berjumpa dengan Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasih oleh Tuhan. Yang kedua, pesan malaikat yang meneguhkan dan meyakinkan para wanita itu sebenarnya memberikan kita juga kekuatan bahwa percaya kepada Kristus. Malaikat Tuhan itu berkata, "Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit." Bahkan malaikat itu katakan, "Mari, lihatlah tempat ia berbaring." Saudara, dalam ucapan-ucapan yang beruntun ini, dalam ucapan-ucapan yang berurutan ini, hampir tidak diragukan, hampir tidak ada kepalsuan di sana. Ternyata malaikat Tuhan menyampaikan firman Tuhan dengan jaminan yang benar. Malaikat Tuhan menyampaikan firman Tuhan dengan lengkap ingatannya tentang apa yang pernah Yesus sampaikan dan bukti nyata tempat ia dibaringkan. Jadi pesan firman Tuhan yang disampaikan oleh malaikat adalah lengkap. Dan para wanita itu mulai percaya dengan sungguh-sungguh. Saudara, kalau lihat ayat yang 8 di sana dikatakan begini, mereka cepat-cepat pergi dengan takut dan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid. Surah ini menunjukkan bahwa para wanita itu sedang di dalam kepercayaan kembali kepada Kristus. Ketika Yesus mati, ketika Yesus disalib, mereka merasakan kehilangan bahkan apa yang pernah Yesus sampaikan. Mereka seolah-olah melupakan segala sesuatunya. Tapi ketika malaikat itu menyampaikan hal itu, mereka kembali membuka hatinya untuk percaya kembali kepada Kristus. Dan iman mereka kembali berdasar kepada kebenaran yang benar. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan,
Jadi iman Kristen tidak didasarkan pada penderitaan dan penyaliban Yesus saja, tapi iman Kristen didasarkan pada kebangkitan Yesus dari kematian. Itulah sebabnya firman Tuhan dalam 1 Korintus 15 ayat 14. Di sana dikatakan, andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Artinya di sini, iman percaya para wanita dan kita sebagai orang Kristen memiliki dasar yang kuat dan benar karena Yesus bangkit meneguhkan bahwa rencana keselamatan Allah bagi manusia yang berdosa dari kelahirannya, penderitaannya, kematiannya, bahkan kebangkitannya itu menunjukkan kepada kita bahwa kita beriman bukan kepada Allah yang mati. Saudara beriman bukan kepada Allah yang tidak berdaya, tapi kita beriman kepada Allah yang hidup. Kita beriman kepada Allah yang bertanggung jawab atas kehidupan ini. Karena kita beriman kepada Yesus Kristus, bahwa Ia Tuhan yang berkuasa atas kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita mensyukuri akan kebangkitan Kristus ini dengan peneguhan-peneguhan yang sudah disampaikan untuk saudara dan saya. Dan perayaan Paskah tahun ini mungkin sangat berbeda, tapi paling tidak mengurangi sukacita kita. Karena kita memiliki kepercayaan yang sama. Kita percaya bahwa Yesus bangkit dan telah hidup dan menjadi Allah kita yang hidup dan menjamin kehidupan kita, baik di dunia ini, bahkan ketika kita meninggalkan dunia ini, atau ketika kita mati di dalam Tuhan. Saudara, biarlah dasar kepercayaan kita kepada Kristus tidak akan pernah tergantikan sampai kapanpun. Biarlah kita pegang Dia sebagai harta kita yang paling berharga dalam hidup kita. Setialah kepada Kristus. Setialah kepada Dia sebagai Allah yang hidup. Karena Dialah Allah sumber kemenangan itu. Selamat merayakan Paskah. Kemenangan Kristus tetap akan menjadi kemenangan saudara dan saya. Biarlah Paskah tahun ini akan memberikan kita semangat untuk hidup bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari sama-sama kita masuk di dalam doa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepada Engkau, Allah yang setia bagi kami. Hari ini kami sudah menikmati firman-Mu yang begitu luar biasa meneguhkan kami. Sebagai manusia biasa, kami pun juga mungkin seperti kebanyakan orang di luar sana, mengalami ketakutan-ketakutan hidup, bahkan juga mungkin ada di antara kami yang sulit mempercayai Engkau dalam kehidupan ini. Tapi dengan kata-kata peneguhan yang disampaikan oleh malaikat Tuhan bagi para wanita itu dan bagi kami semua yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, membawa kami untuk percaya bahwa kebangkitan-Mu itu meneguhkan kami. Karena Engkaulah Kristus yang hidup untuk kami. Engkaulah yang sudah memberikan dasar kepercayaan bagi kami, untuk kami tak beriman kepada Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa. Berkati kami semua. Teguhkanlah iman kami. Di dalam nama Yesus, firman yang sudah memberkati kami menyambutnya. Dan kami akan tetap setia kepadamu. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama dengan seluruh umat percaya di muka bumi, mari bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Demikian pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang
untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu bisa memberikan persembahan untuk mendukung pekerjaan pelayanan Tuhan. Bapak Ibu bisa memberikan persembahan untuk kas gereja maupun untuk perpuluhan. Bapak Ibu bisa memasukkan ke dalam kotak persembahan yang ada di depan pintu masuk gereja. Bapak Ibu juga bisa mentransfer uang ke rekening BCA atas nama Gereja Persekutuan Kristen Malang dengan nomor rekening 011-322-1311. Tuhan Yesus memberkati persembahan Bapak Ibu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita berdoa untuk mendukung setiap pelayanan-pelayanan Tuhan dan untuk seluruh umat percaya di muka bumi. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita berdoa bersama-sama. Allah Bapa kami yang ada di surga, terpujilah Engkau ya Tuhan yang berkuasa atas segalanya. Kami percaya Engkau adalah Allah yang telah menang dan bangkit atas kematian. Terima kasih jika pada hari ini kami ada karena kasih dan pemeliharaan Tuhan atas hidup kami. Dan ini merupakan bukti dari kuasa kebangkitan-Mu. Pada kesempatan yang baik ini ya Bapa, kami berdoa bersama-sama. Secara khusus berdoa untuk situasi dan kondisi yang dialami oleh seluruh manusia di muka bumi ini. Dengan adanya wabah virus corona, marilah Tuhan Engkau menolong, khususnya menolong pemerintah kami dari tingkat pusat hingga daerah dalam menangani wabah virus corona ini. Kami berdoa bagi para tim medis yang tengah berjuang di garda depan untuk merawat pasien yang sekarang ini tengah terpapar virus corona. Marilah Tuhan Kau menjaga dan melindungi mereka. Kami percaya lewat kuasa kebangkitan-Mu, Tuhan akan menyatakan kuasa-Mu buat mereka. Demikian juga ya Tuhan, kami berdoa bagi pasien yang sekarang ini sedang dirawat di rumah sakit. Mari Tuhan memberikan semangat buat mereka, memberikan kekuatan, penghiburan, bahkan ya Tuhan, kesembuhan yang sempurna itu Kau nyatakan buat mereka. Demikian ya Tuhan, kami juga berdoa bagi mereka yang sekarang ini tengah menghadapi ketakutan, kecemasan, dan kekhawatiran. Oleh karena mungkin ada zat yang ada dalam diri mereka, bahwa sekarang ini mereka sedang masuk dalam pemantauan, ataupun mereka sekarang masuk dalam pasien dalam pengawasan. Mungkin hari ini mereka sedang mengalami kecemasan. Kami mohon Tuhan, Engkau turun tangan dan menyelamatkan mereka. Kami percaya Tuhan bahwa kuasa kebangkitan Tuhan itulah yang berkuasa memberikan kekuatan dan keselamatan buat mereka. Terima kasih Tuhan. Dan hari ini kami berdoa menyerahkan untuk setiap kami, baik kami, keluarga kami, gereja kami, masyarakat yang ada, agar mereka tetap memiliki ketenangan, sukacita dan damai sejahtera. Biarlah mereka tetap mempercayakan hidup mereka kepada Tuhan. Bapa di surga, terima kasih untuk semua yang terjadi dalam hidup kami. Demikian juga hari ini Bapa, kami bersyukur kalau Engkau memberikan kesempatan bagi kami untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Kiranya lewat persembahan ini, semuanya ini boleh berguna bagi kemuliaan dan pekerjaan Tuhan di gereja kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan untuk selama-lamanya.
Demikianlah ya Bapak yang menjadi doa syafaat kami. Kami percaya Tuhan mendengar doa kami, karena kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terpujilah Allah kita, saudaraku. Hanya oleh karena anugerahnya Tuhan memimpin ibadah kita dari awal hingga selesai. Mari kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Kita ungkapkan rasa syukur kita bagi kemuliaan akan nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu untuk menerima berkat yang dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, mulai dari sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kedua kali untuk menjemput kita, umat pilihan dan umat tebusannya, masuk dalam kerajaan surga yang kekal. Haleluya, amin. Demikian Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan,
ibadah Paskah pada pagi hari ini. Sekali lagi kami atas nama hamba Tuhan dan majelis Jemaat GBI Kris Malang mengucapkan selamat hari Paskah untuk kita semua, dan kiranya lewat kuasa kebangkitan Kristus memberikan harapan yang baru dan kekuatan yang baru kepada kita semua. Demikian, Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat hari Minggu.